kembali lagi di channel Friday Football, yang mana di channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi menarik mengenai eFootball mobile tentunya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya akan membagikan formasi unik yang ada di update minggu ini, yaitu tanggal 19 Oktober 2023. Jadi saya sudah merangkum beberapa formasi unik mulai dari 3 back, 4 back, sampai dengan menggunakan 5 back. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja kita masuk ke formasi yang 3 back. Oke, untuk formasi 3 back di sini datang dari negara Wales. Kita langsung aja pilih pengaturan tim dasar dan kita pilih negara Wales, Eropa. Nasional kita pilih Wales. Ini menggunakan 3 back ya. Kita lihat seperti apa formasinya. Oke, di sini kita menemukan formasi 3-1-4-2 ya. Formasi 3-1-4-2 yang mana ini di posisi CMF ini ya, kita bisa jadikan dia sebagai gelandang serang ya. Kita bisa jadikan dia sebagai gelandang serang. Ini formasi yang pertama. Untuk teman-teman di formasi ini saya mungkin merekomendasikan gaya main yang dipakai itu adalah serangan balik ya. Oke, kita lanjut ke formasi yang kedua. Masih dari negara, kali ini kita masuk ke Asia. Ada di negara Irak. Oke. Di sini kita mendapatkan formasi 3-2-3-2 ya. Atau bisa dijadikan 3-5-2 dengan cara ya, ini kita jadikan sebagai gelandang serang, sehingga dia menjadi formasi 3-5-2 ya. Itu tergantung teman-teman kembali suka pakai yang CMF atau AMF ya, di dua posisi ini ya. Oke, yang suka formasinya boleh langsung disimpan ya. Siapa tahu di update selanjutnya formasinya sudah tidak ada lagi ya. Kita lanjut ke formasi yang ketiga dari 3 back. Formasi uniknya datang dari, kita pindah ke Liga Italia. Ada si Como 1907 ya. Langsung aja kita ubah formasi ke default. Oke, di sini ada formasi 3-3-3-1 ya. Di sini sedikit berbeda dengan formasi milik Rowasu Kumamoto. Kalau milik Rowasu Kumamoto itu CMF-nya dia tidak terlalu rapat ya. Jadi ada bedanya, sedikit perbedaan antara formasi Como ini dengan formasi Rowasu Kumamoto. Kalau saya pribadi lebih suka yang ini ya, karena jarak antar pemain tidak terlalu jauh, momen tiki-taka bisa, main serangan balik cepat juga bisa ya. Ini ada di Como ya. Yang suka bermain dengan 3 back mungkin bisa disimpan ya. Kita lanjut ke formasi yang keempat. Dari 3 back ini datang dari Liga Jepang, yaitu Tochigi SC. Kita lihat langsung bagaimana formasi defaultnya. Ini dia formasi Tochigi SC ya. Dengan menggunakan formasi 3-2-4-1 dengan 2 DMF dan 3 back, pertahanan cukup kuat. Mungkin formasi ini ya lemahnya kalau 3 back tetap di sayap ya. Tetap di sayap, harus pandai-pandai memainkan CB kanan dan kirinya ini ya. Nah, dia yang akan menggantikan untuk menghentikan serangan dari sayap ya. Ini formasi 3-2-4-1 ini ada di tim Tochigi SC di Liga 2 Jepang. Yang mungkin suka dengan formasinya bisa langsung disimpan sebelum hilang di updatean selanjutnya, karena kemungkinan hilangnya itu ada.
Oke, untuk formasi dari 3 back hanya ada 4 yang bisa saya rangkum yang menurut saya itu formasinya unik dan langka ya. Kita lanjut sekarang ke formasi yang dengan menggunakan 4 back ya. Lumayan banyak ini, ada 9 formasi. Langsung kita cek itu aja. Langsung kita cek aja gimana formasi dari 4 back ya yang sudah berhasil saya rangkum ini. Kita masuk ke formasi yang pertama, ini datang dari Argentina. Ini kemarin sempat muncul di Argentina, kemudian sempat hilang lagi, sekarang muncul kembali di Argentina. Formasinya seperti apa? Kita lihat ada formasi 4-2-2-2 di sini. Tahu 4-4-2 ya? 4-4-2 yang mana di sini yang membuat dia unik adalah posisi CF dan SS-nya ini dia tidak sejajar ya. Yang SS ini agak mundur sedikit, juga dia bisa dijadikan sebagai penyerang tengah. Nah, itu yang membuat uniknya. Di kemarin sempat ada yang nanya formasi ini apakah ada lagi. Nah, sekarang dimuncul lagi nih di Argentina. Jadi formasinya seperti ini ya, lumayan menarik ya. Seperti formasi convert kalau menurut saya, karena jarang ada formasi yang CF dan SS itu yang agak ke depan belakang seperti ini. Ini agak jarang formasi yang seperti ini. Oke, langsung disimpan aja biar nggak hilang lagi formasinya. Setelah itu kita lanjut ke formasi yang kedua ya. Masih dari negara, kali ini kita pindah ke Eropa, ada di Swedia. Oke, kita cek formasinya. Di sini masih menggunakan 4-4-2. Bedanya di sini adalah ya, kalau kita lihat CF-nya ini agak jauh ya, agak lebar ya. Jarak antar kedua CF ini ya tidak serapat formasi biasa. Kalau kita perhatikan di 4-4-2 yang ini ya, ini CF-nya ini lebih lebih dekat ya, lebih sempit jarak antar CF-nya. Kalau kita lihat di Swedia, nah ini CF-nya agak jauh, agak renggang ya. Jadi lumayan unik, jarang ada formasi yang 2 CF-nya itu melebar seperti ini ya. Ini juga bisa kita jadikan sebagai SS kalau misalnya suka bermain dengan SS ya, fleksibel. Boleh disimpan formasinya dari Sweden. Kita lanjut ke formasi yang ketiga. Masih dari negara, karena kebanyakan formasi unik yang datang di minggu ini dari negara ya. Ada di Iran kali ini, di Asia, Iran. Langsung kita ubah formasi aja ke default. Nah, ini formasi yang saya sempat pakai tadi untuk bermain laga teman ya. Untuk bermain laga teman. Formasinya cukup unik karena dia daerah pertahanannya itu sangat rapat sekali ya. Ini bermain umpan panjang, serangan balik cocok karena dia bermain dari bawah dulu baru nyerang ke depan ya. Minusnya itu kalau formasi ini nyerangnya agak susah ya. Mungkin kalau pakai serangan balik cepat ini lebih worth it ya. Tadi saya coba itu pakai serangan balik, enggak, dia nyerangnya itu agak susah ya. Jadi kemungkinan bisa menang itu ya hanya tipe 1-0, 2-0 seperti itulah. Menyerangnya memang agak sulit. Tapi dicoba nanti yang suka dengan formasinya mungkin bisa pakai serangan balik cepat ya, menyebar ke sisi juga bisa ya. Formasi dengan 1 CF 1 SS ya. Ini kalau SS-nya bisa dijadikan CF semakin unik ya. Ini sayangnya tidak bisa, tapi it's okay. Formasi yang seperti ini juga jarang ada di football. Ini ada di negara Iran. Formasi 4-4-2. Kita lanjutkan ke formasi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke tim dasar. Seperti biasa masih di negara. Kali ini kita pindah ke Asia Tenggara, ada di Thailand. Kita cek saja formasinya seperti apa. Ada formasi 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 dengan
hampir sama dengan formasi si Iran tadi. Dia jarak pertahanannya ini juga lumayan rapat. Bedanya kalau di Iran tadi menggunakan SS, kalau Thailand ini menggunakan AMF atau gelandang serang ya. Jadi ada kemungkinan masih ada bantu turunnya ya, masih ada bantu turunnya si Dybalanya ini karena dia di AMF. Kalau di SS saya nyoba di formasi Iran tadi ya, itu dia lebih gantung ke di depan, itu dia nggak jarang turun. Tapi kalau di AMF ini dia masih ada kemungkinan buat bantu turun ke bawah. Formasinya dari Thailand, silahkan disimpan buat yang suka formasinya mungkin. Oke, kita pindah ke negara yang ada di Afrika, Tunisia. Ini formasi yang lumayan unik juga. Kali ini datang dari Tunisia, formasi 4-3-1-2. Informasi yang cocok dipakai untuk bermain penguasaan bola mungkin ya. Penguasaan bola formasinya sepertinya cocok. Karena jarak antar pemain ini memang sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat sekali sehingga digunakan untuk bermain 4-1-2 itu lumayan enak ya menurut saya. Ini sayangnya CMF-nya ini bisanya dijadikan DMF ya. Kalau dia bisa dijadikan AMF, informasinya Flamengo yang pernah muncul dulu ini muncul lagi nih sekarang nih. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau dipakai, formasinya juga masih worth it ya. Bisa pakai possession ball ya, atau serangan balik cepat juga masih bisa dipakai ini. Oke, formasi dari Tunisia. Kita lanjutkan. Formasi yang selanjutnya datang dari masih di Afrika ya. Di formasi yang beberapa update ini ada terus ya. Formasi dari Zambia ya. Tahu, selain Zambia ini ada juga dari Montedio Yamagata ya. Montedio Yamagata juga menggunakan formasi yang seperti ini. Bedanya kalau di Montedio Yamagata jarak antar kedua gelandang bertahannya ini ya, ini dia lebih lebar ya. Kalau di Zambia itu dia lebih dekat, kalau di Montedio Yamagata dia lebih lebar ya. Ya, itu bisa disesuaikan dengan gameplay masing-masing, lebih suka yang DMF CMF-nya ini lebar atau yang dekat gitu. Informasinya sama antar Zambia dan Montedio Yamagata. Montedio Yamagata itu ada di Liga 2 Jepang, bisa dicek sendiri karena formasinya hampir sama. Jadi hanya satu saja yang saya infokan karena memang formasinya itu tidak jauh berbeda. Formasi yang ke berapa nih? 7 ya. Ini ada datang dari Brazil kali ini. Oke. Datang dari Brazil. Kita cek aja formasinya gimana. Nah, formasinya cukup unik, kalau menurut saya cukup unik. Kalau kita perhatikan di sini, formasi seperti ini tuh biasanya 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1, tapi di sini nih AMF ya. Yang membuat dia unik adalah di sini si Dybala ini sebagai second striker, bukan sebagai AMF ya. Formasi ini ada di negara Brazil atau bisa juga ditemukan di negara Prancis kalau tidak salah ya. Bisa dicek sendiri, dia menggunakan satu striker dan satu second striker ya. Bukan gelandang serang di sini, melainkan second striker ya. Ini juga baru muncul ya, formasi Brazil ini di updatean ini juga baru muncul. Jadi yang mungkin pengen nyoba make ya silakan pilih Brazil atau Prancis sama formasinya. Kita lanjutkan. Kali ini kita pindah dulu ke Liga Argentina di klub ya. Formasi yang ada di Boca Junior. Kita lihat langsung formasi seperti apa. Nah, di sini kita menemukan formasi unik 4-1-4-1 yang kemarin itu sempat muncul di mana klubnya ya. Saya lupa di mana. Pokoknya kemarin di updatean kemarin itu ada juga ya. Kali ini ada lagi di Boca Junior ya. Kalau saya lihat tadi itu sepertinya banyak sekali tim-tim yang menggunakan
formasi ini, tapi sini yang saya spill mungkin satu aja, Boca Junior, karena memang formasinya tidak jauh berbeda ya. Formasi Boca Junior ini kalau yang suka formasi 4-1-4-1 itu kayaknya pakai ini enak ya, karena dia AMF-nya dia tidak terlalu maju, jadi bisa juga kita jadikan CMF kalau mau ya kan. Main crossing bisa, main terobosan bisa, main tiki taka juga bisa. Formasi 4-1-4-1 dari Boca Junior. Yang terakhir, formasi 4 back untuk update minggu ini ada dari timnya Marcelo Fluminense FC. Fluminense FC formasinya adalah 4-1-3-2. 4-1-3-2. Bisa dilihat sendiri formasinya. Ini juga menjadi formasi yang banyak pemakainya juga, formasi yang lumayan sering dipakai oleh user eFootball ya. Karena formasinya memang seimbang antara sayap kanan, sayap kiri, dan di tengah itu dia terisi pemain semua, jadi nggak ada yang terlalu bolong lah dalam bertahan dan menyerang. Formasinya dari Fluminense, Liga Brazil. Oke, untuk selanjutnya kita langsung beralih ke formasi dengan 5 back. Datang dari mana saja formasinya, langsung kita masuk ke formasi yang pertama. Informasinya cukup unik ya. 5 back ini juga di updatean kali ini tuh banyak yang pakai ya formasi 5 back. Kita langsung masuk ke formasinya, yaitu dari Inggris, dari negara Inggris ya. Oke, kita lihat langsung formasinya seperti apa. Di sini ada formasi 5-2-3 ya, formasi bertahan yang lumayan jarang ada formasi seperti ini. Dia unik ya, di sini ada 2 CMF yang bisa kita jadikan DMF ya. Kemudian dalam penyerangan dia juga menggunakan 3 sektor yang ada di depan ini ya, sayap kanan, sayap kiri, dan striker tengah. Nanti bisa dibantu dengan CMF ini, bisa menggunakan mungkin box to box atau whole player ya. Nih, formasi 5-2-3 yang datang dari Inggris ya. Yang suka pakai 5 back silahkan langsung disimpan aja biar nggak hilang ke depannya ya. Langsung kita pindah ke formasi yang kedua, yaitu datang dari negara dari Hungaria. Ini formasinya lumayan unik ya menurut saya guys, karena jarang formasi seperti ini nih, jarang ada. Kita lihat ya, formasi 5-2-2-1 ya. Kalau kita lihat sekilas seperti 5-4-1 ya. Tapi bedanya di sini adalah dia di sayap atau di sektor sampingnya ini bukan menggunakan LMF RMF, tapi menggunakan AMF ya. Informasi yang juga jarang ada ya. Jadi sebelum hilang ya lebih baik disimpan aja. Sini menggunakan 2 CMF, 2 AMF, 1 CF dalam proses penyerangan ya. Dan pertahannya juga sangat kuat karena menggunakan 5 back di sini. Bisalah dipakai untuk yang suka main dengan 5 back, mungkin bisa dijadikan sebagai referensi formasi dari Hungaria. Oke, kita lanjutkan formasi yang selanjutnya, yaitu masih dari Eropa, datang dari negara Malta. Kita lihat formasinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa mendapatkan formasi 5-1-2-2. Jarak antar pemain tidak terlalu jauh, main tiki taka enak, main serangan balik juga enak ya kan. Formasi 5-1-2-2. Ini saya lihat-lihat banyak juga di eFootball yang menggunakan formasi ini ya, karena memang formasinya lumayan seimbang dalam proses serang dan bertahan ya. Kayaknya formasinya
bisa juga dijadikan sebagai mungkin referensi atau percobaan formasi ya nanti. Untuk yang suka bermain dengan 5 pick mungkin bisa dicoba. Hasilnya seperti apa nanti di spill aja di kolom komentar. Oke, yang terakhir ada formasi yang datang dari masih dari Eropa, dari negara Siprus. Kalau ini nih formasi yang suka bermain dengan sangkar burung ya, dengan sangkar burung karena dia formasinya memang full bertahan ya. Di sini penyerangan yang mengandalkan 2 striker mungkin dibantu oleh 2 CMF ini, atau bisa juga jadikan 3 CMF. Jadikan 3 CMF ya, sebagai pembantu penyerangan. Atau kalau mau bermain dengan parkir bus ini tiga-tiganya bisa kita jadikan sebagai DMF nih ya. Sehingga dalam pola pertahanan ini sangat kuat sekali tentunya. Cuman ya minusnya dia nyerangnya memang agak susah kalau 3 DMF seperti ini ya. Kecuali DMF yang box to box itu dia masih bisa membantu penyerangan ya, karena memang box to box itu ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Staminanya badak biasanya ya, itu masih bisa mungkin dia membantu penyerangan. Tapi kalau di sini 3 pemain gelandang jangkar, kemudian di sini pembangun serangan, kemudian ini back sayap bertahan, berarti itu fix sudah bermain parkir bus ya, parkir tank, bahkan parkir pesawat seperti itu. Mungkin sekian dulu formasi unik dan langka yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nanti kalau teman-teman tahu formasi-formasi unik lainnya yang mungkin ada di updatean kali ini yang tidak sempat saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Demikian dulu video saya kali ini. Jangan lupa dukung saya dengan klik like, komen, dan subscribe. Nantikan terus video-video terbaru dari saya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada salah kata mungkin belepotan ya, kata-katanya tidak tersusun, saya juga mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.